Oke, ya. Sekarang Bapak Ibu kita coba lanjutkan di pertemuan ketujuh ini kita akan melakukan ya pengujian lebih lanjut ya itu sudah masuk sebenarnya ke statistik inferensial. Tetapi sebenarnya ketika kita mengkaji statistik inferensial itu nanti kita akan melihat salah satunya adalah kita akan menguji normalitas data. Kemudian kita akan menguji hipotesis ya dan juga pengujian-pengujian lainnya yang berkenaan dengan statistik inferensial. Oke, yang pertama Bapak Ibu, dengan normalitas kita melihat nanti di dalam pengujian itu ada distribusi normal. Ya Bapak Ibu, di dalam distribusi normal itu nanti kita akan melihat kurvanya berbentuk bell seperti ini Bapak Ibu, ya, atau lonceng, ya, bisa bell, bisa lonceng, yang menandakan bahwasanya sisi kiri dan sisi kanannya itu adalah seimbang, ya. Nah, ini dinamakan dengan kurva normal. Di dalam kurva normal ini akan ada nanti yang dinamakan dengan kurtosis. Ya, kurtosis itu adalah keruncingan data. Ya, keruncingan data itu nanti akan dipengaruhi dengan nilai rata-rata. Ya, ini adalah nilai rata-rata. Di nilai rata-rata tertinggi itu nanti merupakan keruncingan suatu distribusi normal atau kurva normal. Kemudian Bapak Ibu, kita juga akan melihat nanti di dalam kurva normal itu nanti adalah skewness namanya. Skewness itu adalah kemiringan, ya. Kemiringan data itu seperti apa? Kemiringan data itu nanti akan kita lihat penjumlahan antara nilai rata-rata plus minus standar deviasi, ya. Jadi kalau dia plus berarti dia berada di sisi kanan, kemudian kalau dia minus menggunakan pengurangan dari standar deviasi maka dia berada di sisi kiri. Jadi plus itu di kanan, minus itu di kiri, ya. Jadi kemiringan itu nanti akan menjadi ya bagian yang sama besar apabila nanti dia dikurangi dengan standar deviasi yang positif dan standar deviasi yang negatif, ya. Makanya Bapak Ibu, di dalam nanti kita melakukan pengujian dari data itu nanti akan kita mengenal istilahnya ada 68%, berarti ada 0,68%, kemudian ada 95%, berarti 0,95%, ya, kemudian ada yang 99% atau 0,1%. Ya, itu nanti akan menjadikan penyebab kita menggunakan pengujian nanti atau hipotesis, ya. Jadi kurva normal ini nanti adalah menjadi prasyarat untuk kita melakukan pengujian lebih lanjut. Jadi tolong diingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah melakukan di antaranya nanti di dalam statistik inferensial itu misalnya melakukan uji T, ya. Uji T itu banyak ya, tapi secara secara umum kita namakan dengan uji T. Maka sebelum kita melakukan uji T tadi, kita harus melakukan uji normalitas, ya. Di dalam uji normalitas itu nanti kita menggunakan kurva normal ini atau kita menggunakan distribusi normal. Ya, bagaimana cara kita melakukan uji normalitas itu? Yang pertama, kita menggunakan rasio skewness dan rasio kurtosis namanya. Dan dia berada di antara -2 dan +2. Nah, ini yang tertinggi Bapak Ibu. Kalau dia misalnya menggunakan -1 dan 1, maka dia masuk ke dalam kurva rasio skewness. Di mana nanti rasionya itu merupakan dia sama dengan nilai dari nilai rata-ratanya dibagi dengan standar error atau deviasi atau S ini, ya. Jadi rasionya itu adalah nilai rata-ratanya dibagi dengan standar error, ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, jika dia tidak berdistribusi normal, ini ya, jika ternyata data kita itu tidak berdistribusi normal, maka kita melakukan uji normalitas non-parametrik. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya data kita tidak berdistribusi normal, maka kita tidak boleh melakukan uji T, ya. Tetapi kita harus lanjutkan dengan uji normalitas non-parametrik. Non-parametrik itu ya diantaranya kita bisa menggunakan uji Wilcoxon, ya. Kemudian kita bisa menggunakan uji Mann-White, ya. Dan juga kita bisa melakukan uji Tau-Kendall namanya. Jadi 3 hal ini bisa kita lakukan apabila data kita tidak berdistribusi normal. Kalau dia sudah berdistribusi normal, maka kita bisa lanjutkan dengan uji T. Apakah nanti T berpasangan, apakah nanti uji T independen atau uji T dependen, itu tergantung nanti data yang kita
punyai. Ya, setelah ini nanti kita juga akan melihat ya seperti apa kita melakukan uji T tersebut. Bisa dipahami di slide pertama ini, Bapak Ibu, Bu Mutia? Ya Allah. Nah, ini yang kalau sudah mulai ya, apalagi kayak square yang kemarin udah lupa pula ya. Nah, padahal yang kita ajarkan itu sambung menyambung ya. Kalau saya buka slide sebelumnya ini Bapak Ibu, itu yang kita bahas kemarin ini ya. Sekarang saya anggap Bapak Ibu sudah paham itu ya. Maka kita masuk ke slide ini ya. Tapi dengarkan saja nanti diulang-ulang lagi videonya ya. Oke Bapak Ibu, itu konsepnya ya. Kalau dia sudah berdistribusi normal, maka kita bisa melakukan uji selanjutnya, ya. Maka uji tersebut dinamakan dengan uji parametrik. Nah, itu. Uji T berpasangan, uji T independen, uji T dependen, itu kita lakukan dinamakan dengan uji parametrik. Tetapi, ya ini kata-kata di bawahnya ini, jika dia tidak berdistribusi normal, ya, maka kita melakukan ujinya tidak lagi parametrik, tapi non parametrik. Ya, non parametrik itu diantaranya kita bisa menggunakan uji Wilcoxon, ya, kemudian uji Mann-White namanya, dan terakhir adalah uji Tau-Kendall. Tiga uji ini bisa kita lakukan apabila data yang kita dapatkan tidak berdistribusi normal. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan uji normalitas? Nah, ini langkahnya, ya. Uji normalitas itu gampangnya ibu-ibu kalau ibu-ibu sudah menggunakan SPSS nanti ya, ibu lakukan uji normalitas data ya. Maka di dalam uji normalitas data itu kalau seandainya data kita itu di atas 0,8 ya atau di atas 0,6 ya, atau 0, berapa nanti itu tergantung nanti dari nilai yang ditentukan ya dari ranknya, maka di atas itu datanya berdistribusi normal. Tapi kalau di bawah itu maka datanya tidak berdistribusi normal. Saya misalkan saja nilainya itu adalah di atas 0,9 misalnya. Maka yang nilai kurva normalnya itu di atas 0,9 maka dia dikatakan dengan datanya berdistribusi normal. Tapi kalau dia 0,7 maka datanya tidak berdistribusi normal. Nah, itu yang menjadi patokan atau prasyarat kita bisa mengatakan data kita itu berdistribusi normal atau tidak. Ya, seperti itu. Oke ya, terima saja itu dulu ya. Kemudian kalau dia tidak, seperti yang saya bilang tadi, nilainya 0,7, sementara nilai batasnya 0,9. Maka kita tidak bisa lagi melakukan uji parametrik, tetapi kita melakukan uji non-parametrik. Apa saja uji non-parametrik itu? Yang pertama, Wilcoxon namanya, uji Wilcoxon. Yang kedua, uji Mann-White. Ya. Yang ketiga, uji Tau-Kendall namanya. Ya. Nah, itu cara kita melakukan uji non-parametrik. Ya, mudah-mudahan paham ya. Ya, kalau saya tanya lagi, Ibu menggeleng kan tidak lanjut juga slide ini ya. Pahami ya, nanti ulang-ulang lagi. Maka, kalau seandainya dia tidak berdistribusi normal, kita lakukan uji non-parametrik ya. Kita lanjut. Oke, sekarang Bapak Ibu. Ibu-ibu ya, nggak ada bapaknya. Di dalam hipotesis, ya, di dalam hipotesis, maka kita melakukan uji signifikansi namanya. Uji signifikansi itu dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan uji keberartian. Ya, jadi kalau ada peneliti mengatakan signifikansi level, itu adalah tingkat keberartian. Ya, uji signifikansi atau keberartian terhadap hipotesis yang dibuat itu dia berbentuk hipotesis penelitian dan hipotesis statistik ya. Hipotesis penelitian atau hipotesis statistik itu dinamakan dengan H0 ya. H0. Jadi bacanya Ibu ini adalah H0. Kemudian ada lagi hipotesis bisa terarah ya. Dan juga ada bisa juga tidak terarah ya. Kalau dia terarah berarti dia mendukung hipotesis. Tapi kalau dia tidak terarah maka dia menggagalkan hipotesis atau bertentangan dengan hipotesis. Akibatnya nanti ketika kita melakukan dua hal ini ada dari H0 tadi maka ada H0 itu yang bersifat dengan hipotesis alternatif ya.
di mana hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang diterima seandainya H0 ditolak. Ya. Jadi kalau seandainya nanti ibu-ibu membuat suatu hipotesis mengatakan ada pengaruh pemberian A terhadap ya kejadian B misalnya. Kalau seandainya dia diterima, H0-nya diterima, maka tentu dikatakan ada pengaruh. Tapi kalau dia tidak ada pengaruh, berarti H0-nya ditolak. Maka tidak ada pengaruh pemberian A terhadap kejadian B misalnya. Seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan hipotesis. Hipotesis ini bahasa kitanya dugaan, Ibu-ibu. Ya, dugaan. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Maka hipotesis karena dia adalah dugaan sementara, tentu perlu dibuktikan apakah hipotesis ini mendukung H0 atau dia akan menolak H0 tadi. Ya, maka di samping H0 akan ada nanti hipotesis alternatif. Kalau H0-nya ada pengaruh, maka alternatifnya tidak ada pengaruh. Bisa dipahami kata-kata yang ada di otak ini? Bu Ibu? Bu Dwi, paham Bu Dwi? Sedikit, Pak. Oke, alhamdulillah ya, walaupun sedikit ya. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Sekarang Ibu-ibu, ya, Kak, tadi sudah kita katakan adanya hipotesis penelitian, ya. Saat tadi ada hipotesis yang diuji, hipotesis nol tadi kita katakan. Maka hipotesis terarah itu misalnya siswa yang belajar bahasa lebih serius daripada siswa yang belajar IPS. Ini dugaan kita. Itu dinamakan dengan dugaan terarah. Ya, kemudian ada lagi dugaan alternatif tidak terarah. Maka kata-katanya di sini adalah ada perbedaan keseriusan siswa antara yang belajar bahasa dengan yang belajar IPS. Ya, kalau dia ada, berarti nanti dia H0-nya diterima. Ya, seperti itu. Maka H0-nya di sini apa? Ini akan diuji. Siswa yang belajar bahasa tidak menunjukkan kelebihan keseriusan daripada yang belajar IPS. Maka di sini hipotesis nolnya itu ya nilainya itu nilai hipotesisnya nanti kecil misalnya dari keadaan sebenarnya. Maka alternatifnya kebalikan ya. Kalau seandainya H0 ini di sini adalah ada pengaruh, maka di bawahnya ini adalah tidak ada pengaruh, kebalikannya ya. Maka bagaimana kalau dia tidak terarah ya? Tidak terdapat perbedaan keseriusan belajar siswa antara bahasa dan IPS. Kak, perhatikan di sini Bapak Ibu. Kalau di sini ya, kalau ini nanti penunjukannya adalah ada atau tidak ada, di bawah di sini juga seperti itu. Ya, kalau dia sama dengan I berarti dia ada perbedaan. Kalau dia tidak sama dengan I maka tidak ada perbedaan. Ya, itu saja nanti akan membedakan hipotesis itu terarah ataupun tidak terarah. Yang pasti Bapak Ibu antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif itu mempunyai dua pilihan yang berbeda. Ya, kalau satu pilihan ada, pasti pilihan yang lainnya adalah tidak ada. Apakah yang akan dilihat ada tidak adanya? Bisa saja judulnya adalah ada pengaruh, tapi bisa saja nanti judulnya adalah efektif ya. Ada keefektifan ya. Karena efektif itu adalah kata lain dari pengaruh ya. Jadi kalau misalnya saya bilang tadi judul ada pengaruh pemberian A terhadap kejadian B, maka nanti bisa juga judulnya di experimental research juga. Dan, misalnya judulnya adalah efektivitas pemberian A terhadap kejadian B. Itu bisa saja. Itu kata lain dari judul ada pengaruh. Ya, jadi efektif atau tidak efektif, ya ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Itu merupakan dua kejadian untuk penelitian yang bersifat eksperimental yang memunculkan adanya hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Bisa dipahami sampai di sini, Ibu-Ibu? Oke ya. Siapa lagi yang bisa saya ajak? Baik, Bu Harnita, bisa dipahami? Mulai Nah, bisa dipahami, Pak. kalau tidak ada, kalau tidak bisa silahkan ditanyakan ya, Ibu ya. Nah, jangan dipaksakan paham sementara kurang ya. Bu Nola, bisa dipahami? Bu Nola Gus Permatasari? Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Ya. Oke ya, kita lanjut.
Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, di pengujian ya, di pengujian itu bila H0-nya terarah ya, maka pengujian signifikansi satu pihak ya dilakukan. Tetapi bila H0 tidak terarah, maka pengujian signifikansi dua pihak dilakukan. Ya, Bapak Ibu. Jadi ingat, nanti kalau dia satu pihak, berarti dia kita gunakan adalah t-test dependent ya. Tetapi kalau dia dua pihak ya, uji beda min rata-rata itu biasanya kita gunakan. Jadi ada dua rata-rata yang kita gunakan untuk pengambilan keputusan ya. Jadi uji ini ya atau pengujian dari signifikansi ini nanti kita menggunakan nanti dua alat uji yang berbeda ya. Kalau dia terdiri dari dua variabel, tetapi dua variabelnya itu adalah saling menguatkan, biasanya nanti kita akan menggunakan uji T berpasangan. Ya, seperti itu. Kita lihat nanti ya, seperti apa pengujian untuk masing-masingnya. Yang kita coba lanjutkan. Pengujian signifikansi satu arah. Maka hipotesisnya itu terarah. Tadi sudah kita kelompokkan. Contohnya tadi adalah siswa yang belajar bahasa tidak menunjukkan kelebihan keseriusan daripada yang belajar IPS. Maka di sini H0-nya, B-nya itu kecil dari dugaan atau signifikansi yang akan kita lakukan. Maka artinya di sini apa? Jika H0-nya ditolak, ya, maka H alternatifnya diterima. Maka untuk kejadian ini, daerah penolakan itu berada di sebelah kanan. Jadi daerah penolakannya itu berada di sebelah kanan ini. Ya, begitu juga dengan ini. Ini yang satu ya. Daerah penolakannya itu berada di sebelah kanan. Ingat Bapak Ibu, daerah penolakan itu berasal dari interval kepercayaan. Ya, ketika kita di kesehatan menggunakan interval kepercayaan 95%, maka daerah yang masih bisa diterimainya itu adalah 100 dikurang 95%, berarti ada 5%. Maka yang boleh ditolerir ya untuk daerah penolakan itu adalah 0,05 karena 5/100 itu adalah 0,05. Jadi dasar kita Ibu-ibu untuk menggunakan nilai signifikansi levelnya itu adalah 5% atau 0,05 berasal dari sini sebenarnya. Ya. Di daerah penolakannya itu tidak boleh lebih daripada 5%. Ya. Ini 0,05. Artinya apa itu Ibu-ibu? Dia baru akan diterima jika ya T atau alfa kecil sama dengan 0,05. Jadi paling tinggi itu nilainya berapa? Pasti 0,05. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau dia di bawah 0,05 maka H0-nya itu diterima. Ya, HA-nya ditolak. Tetapi kalau dia besar daripada 5% atau 0,05 maka kebalikan. Ya, H0-nya ditolak maka HA-nya diterima. Oke, Bu. Lihat yang ini. Ini untuk one side istilahnya. One side itu adalah satu sisi. Ya, kalau dia dua sisi, maka 5%-nya itu dibagi dua, Bapak Ibu. Ibu-ibu. Ya. Berarti kalau 5% bagi dua, berarti 2,5%, kemudian 2,5%. Maka daerah penolakannya itu menjadi lebih kecil. Tidak lagi 5%, tapi 2,5%. 2,5% itu sama dengan 0,025. Ya, 0,025. Kalau 0,025, maka tentu daerah yang di penolakan itu mengecil. 0,025 di sisi kanan, kemudian minus 0,025 di sisi kiri. Ya, tetapi konsepnya sama. Ya, kalau H0-nya itu diterima, maka HA-nya itu harus, alfanya itu kecil dari 0,025 seperti itu. Itu yang pertama. Itu satu arah. Ya. Yang kedua, ada pengujian signifikansi itu dua arah. Ya, uji signifikansi itu dua arah. Untuk uji signifikansi dua arah, maka hipotesisnya itu tidak terarah. Ya. Kalau tadi terarah, maka yang kedua adalah tidak terarah. Di sini tidak terdapat perbedaan keseriusan belajar siswa antara bahasa dan IPS. Maka di sini H0-nya itu B-nya itu sama dengan nilai yang akan dia terima. Ya. Apakah nanti di 5% atau di 0,5%. Jadi konsepnya sama. Ya. Kalau seandainya nanti ya, kalau dia menggunakan 5%, maka tentu dia harus sama dengan 5%, 0,05. Tidak boleh lebih daripada
5%. Atau dia tidak sama dengan I-nya. I-nya adalah 5%. Maka artinya H0-nya itu ditolak, ya, HA-nya yang diterima. Seperti ini. Kalau ini adalah AA-nya yang diterima, H0-nya yang ditolak. Ya, apalah kata Bapak ini. Tapi terima saja dulu ya. Ini konsep untuk melihat apakah pengujian kita itu signifikan atau tidak. Ya, ya saya lihat mata Ibu tidak lagi menatap slide ya. Sudah apalah yang dibilang Bapak ini. Bu Dwi ngerti dengan apa yang saya sampaikan? Bu Dwi Nurianti Utami. Paham? Sedikit, Pak. Nah, ya. Alhamdulillah ya Anda sedikitnya ya. Kalau Bu Harnita, Ya, Pak. paham Ibu? Bingung, Pak. Ya, saya lihat Ibu bingung sini. Makanya, Ya, bingung, Pak. tapi terima saja dulu ya. Nanti kita lihat di soalnya apa yang saya maksud itu ya. Tapi ini Oke, Pak. konsepnya, ya. Ini konsepnya, ya. Ini konsepnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, Bu. Uji T. Apa Bu Harnita tadi uji T ini baru bisa dilakukan apabila? Ayo, apabila? Apabila distribusinya normal, Pak. Nah, apabila data kita berdistribusi normal. Ini baru kita lanjutkan. Jadi uji T, dia menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan suatu harga tertentu, ya, sama dengan suatu harga tertentu, ya, atau apakah rata-rata dua populasi sama atau berbeda secara signifikan. Kita lihat yang pertama uji T, satu sampel. Tadi berarti di sini adalah one site, ya, satu sampel. Untuk uji T satu sampel, mau dicatat ini dulu ya Bu ya. T-nya itu sama dengan X rata-rata dikurang mu ya, ditutup kurung dibagi dengan S dibagi dengan akar N ya, dibagi dengan akar N. Di mana untuk menguji T satu sampel itu kita sesungguhnya menguji apakah satu sampel sama atau berbeda dengan rata-rata populasi. Itu konsepnya Ibu-ibu ya. Kita akan menguji nanti apakah satu sampel itu sama atau berbeda dengan rata-rata populasi. Ya, kita sudah mencari kemarin rata-rata. Jadi langkah-langkahnya apa? Kita menghitung rata-rata, kemudian kita menghitung nilai S. S itu adalah standar deviasi. Ya. Kemudian ibu-ibu kita juga melihat nilai DF di sini, ya, nilai DF, ya. Di mana nilai DF itu sama dengan N kurang 1. F ini adalah derajat kemaknaan. Ya. Derajat kemaknaannya adalah N kurang 1. Kemudian, kita juga melihat tingkat signifikansi levelnya. Kita menggunakan yang ini saja nanti, ibu-ibu ya. Ini nggak usah. Ya. Kita menganggap dia berada di 0,05. Ya. Kemudian, kita juga akan melihat nanti pengujian apakah menggunakan one side atau two side. Ini kalau di bahasa Indonesia kan seperti ini, Bu. Satu ekor, dua ekor. Ini tidak hewan ya, tetapi one side atau two side ya istilahnya di dalam statistik. Kemudian diperoleh T hitung lalu bandingkan dengan T tabel ya. Dimana nanti jika dia berpengaruh pasti T hitungnya itu besar daripada T tabel. Kalau dia T hitungnya besar daripada T tabel maka H0-nya ditolak, HA-nya yang diterima. Artinya di sini ada pengaruh ya antara ya A dengan B ya terhadap B seperti itu. Oke, ini kita membuatkan contohnya di sini Bu. Ini contohnya ini akan lebih baik. Ibu-ibu kan sudah membuat kemarin nilai rata-rata ya. Nah, coba lihat catatan sebelumnya Ibu daripada kita menggunakan ini tidak akan terlihat ya. Ibu bisa apa ya? Coba ada enggak datanya di sini? Kayaknya enggak di sini saya bikin. Udah dicatat rumusnya dulu, coba dicatat dulu rumusnya ini sebelum saya pindahkan ke slide yang berbeda. Ini Bu dicatat. Ini sudah dicatat Ibu-ibu. Ininya juga sudah ya. Ini bagaimana cara menggunakan uji T ini? Sudah? Belum, Pak. Coba dicatat itu dulu sebelum saya pindahkan ke slide
yang berbeda. Kita kembali ke data kita yang lama. Kalau sudah, tolong disampaikan ya, Ibu. Slide-nya nanti izin bagikan ya Pak. Ya, ya, ya. Nanti kita berikan ya. Videonya juga Ibu terima nanti ya, biar Ya, paham. makasih, Pak. Siapa yang menang, Bu Yen? Ini menang Wanda. Oh, supporter sih Pak. Supporter. Insya Allah yang menang baik Pak. Lihat ada dari awak yang mencalon, Bu. Bu Yen? Untuk Musda enggak Pak. Enggak. Untuk Musda tuh yang Kota Padang. Saya nampaknya, Bu Yen? Nah, selesai begitu kan, kayaknya. Nah, habis suruh. Yang ke masuk ke itu lagi Pak. Oh, masih selesai ya. Sudah, Bu Harnita? Mencatatnya sudah, Pak. Oke ya, mencatat aja ya. Ibu selesai no. Ya, kita coba lihat data yang kemarin. Ibu-ibu, data tentang umur kemarin masih ada datanya? Bu, siapa yang di rumah ini? Bu Harnita, coba cek catatannya. Bu Mutia Ya, Pak. Merah di rumah atau di mana? Di puskesmas, Pak. Bawa bukunya, Bu Mutiana. Ada. Coba dicek data tentang umur kemarin, Bu Ibu. Berapa rata-ratanya? Nah, itu aja saya tanya ya. Kalau Bu Yeni nggak bisa saya tanya tuh. Ya, bukunya lain pula yang bawa. Maaf Pak. Ya. Bu Mutia, ya, coba berapa rata-rata umur kemarin? Bu Siska juga coba cek. Bu Siska di rumah ini. Yang di rumah aja lah saya tanya ya. Bu Harnita, berapa umur rata-ratanya? Ya, umur kemarin datanya. Saya lupa juga. Saya coba cek PowerPoint-nya nggak ketemu ini. 38. 38. Benar Ibu ya? Iya, Pak, 38. 38. Oke, berarti coba catat Ibu. Data kemarin atau mau nggak Ibu nyatat kembali gitu. Biar bisa kita
gunakan rumus yang T-nya ini. Oke, saya share aja lah yang slide tadi. Saya pandu Ibu untuk mengerjakan. Oke. Ya, kan kita punya rumus ini, Bu. Jadi ini adalah nilai rata-ratanya. Kemudian kita juga perlu di sini adalah apa namanya? Mu ya, bacanya ini mu. Mu ini sebenarnya sama dengan apa namanya? Akar dari S kuadratnya, Ibu, ya. Jadi sebenarnya kalau kita S-nya ini kan akar ya, maka mu-nya ini tidak akarnya. Standar deviasinya ada kan kita cari kemarin, Bu Mutia? S ini standar deviasi. Ada kan? Berapa standar deviasinya, Bu Mutia? Coba di-on-kan aja sound-nya. 3,02 standar deviasinya, Pak. 3,02. Coba catat. Ini X rata-ratanya sekian. Maka 3,02 itu dikuadratkan berapa? Nah, itu ada di sini. 3,02 dikuadratkan berapa, Bu Hanita? Pakai aja kalkulator, ya. 9,12. Ya, berarti rata-ratanya dibikin kurang dengan 9,12 dibagi dengan S-nya sudah ada. Akar N-nya berarti data kita 50 kemarin ya. Berarti akar 50. Ya, 50 datanya kan, Bu Arnita? Iya, Pak. Ya, sip. Ya, berapa T-nya itu? Mu itu tadi standar deviasi dikuadratkan berarti, Ya, Pak? standar deviasi dikuadratkan. Ya, itu mu ya. S-nya standar deviasi. Coba, berapa hasilnya Bu Arnita? Rata-ratanya berapa tadi? Biar yang lain juga bisa mencatat. T sama dengan, ya kita bacakan. Rata-ratanya 38, Pak. Standar 38 deviasinya 3. dikurang 9, berapa tadi? 9,12 Pak. 9,12 dibagi dengan 3, berapa kata? 3,02. Iya, dibagi dengan akar 50. Nah, itu ini bagi ya, Bu ya. Ini bagi, jangan salah pula, ini bagi akar 50. Cari akar 50 berapa, Bu Widya? Akar 50 berapa? Nah, ini memang harus full Ibu-Ibu menggunakan kalkulator ya. Tapi jangan cemas pula Ibu. Nanti saya bantu Ibu untuk mengerjakannya dengan SPSS ya. Saya coba share. 7,071 ya Pak. 7, itu udah hasil akhir ya Ibu? Akar 50 Pak. Ya, oh, akar 50. Ah ya, coba masukkan ke rumusnya. Berapa hasil akhirnya? T-nya berapa? T-nya berapa? Terlihat sekarang Ibu-Ibu ada saya mengunggah apa internet? Terlihat Ibu? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Jadi nanti kita Ibu-Ibu akan melihat ada namanya tabel uji T atau tabel T namanya ya. Tabel T itu gampang sebenarnya bagi Ibu-Ibu, bisa aja dilihat di internet, itu sangat banyak ya. Kita coba contohkan saja satu. Ya. Nah, ini tabel distribusi T ya. Ini kita coba aja buka ini satu. Ini terlihat nggak Ibu-Ibu? Tabel 2 nilai-nilai dalam distribusi T. Ya. Terlihat kan? Pak. Nggak jelas? Kecil sekali, Pak.
Oh, kecil ya. Pak. Ya, karena JPEG ini ya. Saya gede kan nggak mau dia. Ini aja lah, Bu ya. Terlihat nggak? Ini DF-nya 1 sampai. Oke, ini. Kalau ini jelas nggak, Bu? Ini jelas nggak? Jelas, Pak. Nih. Coba perhatikan, Ibu, ya. Di sini itu ada DF ya. DF itu N kurang 1. Oh, tapi nggak sampai. N kita 50 ya. Oke. Kalau ini terlihat nggak ya? N kita 50. Berarti kalau kurang 1, 49 ya. Nah, ini aja lah, Ibu ya. Agak kecil dikit, tapi di sini cukup banyak ya. Berarti dia berada di antara 40 dengan 60 ini, Ibu. Ya. Jadi kita bisa mengambil nilai yang 0,6 untuk kita 0,05 ya, Ibu ya. Berarti misalnya kita ambil yang di sini. Kita misalkan saja DF kurang satunya itu 60 ya. Dia kan berada di antara 40 dan 60. Kita ambil yang paling tinggi ini di 60. Maka kita lihat di nilai 0,05. Nah, ini 0,05 ya, Ibu. Ya. Oh, ini untuk one tile. Kita one tile saja ya. Berarti 0,05-nya 0,10, 0,05 ya. Ini dua nolnya ya. 0,01, 0,025, 0,10. Atau kita ambil aja lah dua tile ini ya. 0,05 nih persis. Kita luruskan di DF 60 tadi ya. Berarti dia nilainya di 2,00. Kita dapat tadi berapa nilainya? Siapa tadi yang mencari? Bu Marsiswati ada mencari tadi, Bu? Berapa T-nya? Ada yang sudah dapat nilai T-nya? Bu Kasmawati ada? 1650, Pak. Iya, itu yang mencari, Bu. Saya nggak ikut mencari. Berapa, Bu? Pokoknya tadi T-nya itu adalah X rata-rata dikurang mu dibagi dengan S dibagi dengan N akar dari N. N akar. Berapa hasil keseluruhannya? Ayo, siapa lagi yang mencari selain Bu Arnita biar bisa di cross check? Bu Mutia, berapa hasilnya Bu Mutia? 68,7. So tinggi mana lo, Bu? Nggak mungkin tinggi mana, Rena. 67,16, Pak. 67. Nggak mungkin dong. Saya juga sama Pak, segitu. Salah cari atau gimana tuh Pak? 67 ya. Coba X rata-ratanya berapa? Coba. X rata-ratanya berapa? Ayo, X rata-ratanya berapa? Pak, 38. 38 dikurang apanya tadi 9 ya, 9, sekian ya. 3,2 dikuadratkan. Dibagi dengan 3,2 3,2 akar 50, bagi akar 50. dibagi akar 50. 3,2 dibagi akar 50. 3,02, Pak. 3 itu dibagi itu berapa hasilnya? Yang di bawah kerjakan dulu, Bu. Jangan di apa kan? Yang di bawah itu berapa? Yang di bawah itu berapa hasilnya? 0,43. 0,21, Pak. Kok beda-beda, Ibu? Pakai kalkulator aja, Bu, biar sama gitu. Nggak usah digunakan pula otaknya gitu. 0,42. 0, iya, Bu Mutia. 43, Pak. 0,43 dibulatkan, Pak. Jawab Anda boolean yang biasa sama juga kawan Anda di boolean. 0,42 berapa? Bu Arnita, berapa hasilnya Bu Arnita tadi? Iya, Pak. Ya, berapa hasilnya yang di bawahnya? 0,21 dapat nih, Pak. Sadolahnya, Bu? Enggak, bukan, Pak. Yang di bawah Oke. 3, Ya, itu berapa hasilnya? 3,02 kemudian Ya. dibagi akar 50 kan, Pak. Ya. Jadi akar 50 itu Bu, tunggu dulu. 14,14, Pak. Aku kayaknya matematik salah, Bu. Bu, di atas itu biarkan saja. Ya. Itu kan Ya. tadi X kurang itu kan hasilnya ada ya. Itu berapa hasilnya? Ya, Pak. Yang di atas. Itu berapa hasilnya, Bu Arnita? Yang di atas hasilnya 28,88, Pak. Oke, skip aja di sana dulu. Di bawah kerjakan lagi. Berarti S ya, S-nya ada nilainya, kemudian dibagi 0,427, akar itu. Pak. Itu berapa hasilnya? Itu berapa hasilnya?
0,427 Pak. Oke, 0,427 berarti yang di atas tadi dibagi dengan 0,427 itu berapa hasilnya? Nah, gitu aja ya. Itu aja. 67,16. Oke, kalau itu ya berarti 67,1 berarti 67,1 pasti lebih besar daripada 2 ini. Iya kan Ibu-Ibu? Ya, ini kan di T tabelnya di 60 saja nilainya adalah 2,000. Ya. Kalau T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka dikatakan ada pengaruh antara kejadian X terhadap apa nanti ya. Gitu. Nah, itu untuk mencari nilai T hitung ya untuk eh, kebetulan di sini two side ya, dua sisi ya. Karena yang ada 0,05 hanya pada two tile test ya. Jadi pada dua pihak ya, pada dua pihak. Dicatat Ibu keterangannya. Artinya ada pengaruh umur ya terhadap apa ya. Satu lagi Ibu, misalkan saja umur terhadap apa ya, kejadian hipertensi misalnya. Ya, nah itu adalah hasil analisis kita terhadap nilai uji T. Ya, oke, Ibu, sampai di sana bisa dipahami? Catatannya dilengkapkan di bawahnya, Ibu ya. Besok kita berlatih lagi tentang ini, Ibu ya, karena ini penting ya untuk nanti Ibu bisa melakukan penelitian yang sesuai dengan kebidanan holistik Ibu-ibu ya. Sekarang Ibu-ibu, saya coba bantu Ibu-ibu untuk memahami lebih lanjut ya. Saya coba buka di laptop saya ini ya, bagaimana oke, cara Ibu-ibu bisa memahami. Sebentar Ibu ya, saya coba buka dulu. Kok nggak bisa minimize ya? Oke, barangkali ini Ibu familiar juga yang menggunakan ini. Oke, bentar, saya coba buka. Ini mungkin barangkali Ibu juga ada paham ya. Ini apa namanya Ibu? Yang saya buka sekarang? Apa namanya Bu Hanita? Bu Widya? Apa namanya yang mudah-mudahan Microsoft saya Excel, tanya? Pak. Oh, Excel, ya Bukan Allah. SPSS, Pak. Maaf, Pak. Iya. SPSS nih, Pak. Oh, Ibu Excel ya, Pak, Maaf, Excel. maaf, Pak. Maaf, Pak. Ya, SPSS ya. Nah, ini Bu, baik Ibu. Coba perhatikan ini. Saya ingin mengajarkan Ibu juga cara gampangnya ya. Kalau tadi kan secara statistik mungkin barangkali Ibu mumet ya melihatnya. Coba sekarang Ibu perhatikan ini ya. Saya akan coba memperlihatkan ke ibu-ibu bagaimana cara memahami yang benar ya terhadap hitungan tadi ya, terhadap hitungan yang mungkin bisa memusingkan kepala, tapi kalau kita menggunakan SPSS ini insya Allah gampang ya. Bentar Ibu, ini laptop saya habis baterai. Bentar ya. Siapa yang sudah bisa menggunakan SPSS ini, Ibu? Kalau Bu Sylvia udah biasa ya? Dulu waktu kuliah ada Pak, sekarang udah lupa Pak. Iya. Ibu kuliah Ibu ya. Sekarang kan Ibu kuliah juga, Mah? Udah lama Pak. Ya sekarang kuliah Pak. Tapi yang dulu udah lama. Lupa Oke, Pak. ya. Nah, nih, Ibu, coba perhatikan ini. Saya coba biasanya kalau kita menggunakan uji T, pasti kita menggunakan penelitian eksperimen, ya. Maka, Ibu, biasanya itu akan ada nilai pretest namanya. Ya, ini saya contohkan, ada nilai pretest. Pretest ini apa saja? Ini banyak yang bisa diteliti, Ibu. Ya, contohnya diantaranya kita ingin melihat intervensi pemberian edukasi misalnya, ya.
terhadap pengetahuan responden. Maka pretestnya biasanya pretest sebelum kita lakukan intervensi, kemudian post-test nanti setelah kita berikan intervensi, misalnya kita memberikan penyuluhan. Maka nanti ibu-ibu coba perhatikan ya, saya sekalian menjelaskan ke ibu-ibu bagaimana cara penggunaan SPSS ini, ya. Pretest, kemudian di bawahnya biasanya ada post-test. Cuman yang harus ibu ingat, dua hal ini berbeda sekali, ya. Dua hal ini berbeda sekali. Pretest itu biasanya kalau seandainya kita membagi dua kelompok, ya, ada kelompok eksperimen, kemudian ada kelompok kontrol, ya, maka pretest ini biasanya antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol itu tidak terjadi perbedaan yang mencolok, ya. Tetapi biasanya kalau kita melihat post-testnya antara kelompok yang kita berikan eksperimen dan kelompok kita satu lagi ada kelompok yang tidak kita berikan eksperimen, tentu akan berbeda. Contoh saja kalau ibu-ibu memberikan intervensi penyuluhan, ibu bagi dua kelompok. Kelompok pertama misalnya yang ibu berikan edukasi, ya, penyuluhan, kemudian memberikan pemahaman lebih lanjut. Misalnya ibu-ibu menggunakan buklet, ya, menggunakan leaflet dan lain sebagainya. Pasti ya ketika kita berikan edukasi, kita kita berikan arahan, kita berikan penyuluhan, pasti lambat laun dia akan paham terhadap apa yang akan kita teliti. Berbeda dengan kelompok kontrol. Kelompok kontrol ini adalah kelompok yang kita biarkan saja, ya. Kelompok yang tidak kita berikan intervensi, pasti akan berbeda nilai akhirnya. Maka nanti yang akan berbeda itu pada nilai post-test, ya, pada nilai post-test. Kalau pretest karena belum kita berikan intervensi apa-apa, bisa saja nilainya sama. Maka ibu, di SPSS kita bedakan dua kelompok ini. Ada kelompok pretest dan ada kelompok post-test. Ini kita contohkan. Misal, ketika kita memberikan 10 orang saja ya ibu-ibu ya biar cepat. Di awal nilainya misalnya 35 misalnya. Kemudian 45. Kemudian ada lagi 50 misalnya agak tinggi dikit ya. Kemudian ada 56. Ada 43 misalnya, ada 40 ya. Kemudian ada 34 misalnya ini. Ada 56. Kita 10 aja ya ibu ya biar cepat. Ada 54 misalnya. Satu lagi 55. Oke. Kita perhatikan ibu. Kemudian, satu lagi ada kelompok yang kita sudah berikan intervensi. Kita berikan intervensi penyuluhan tadi, edukasi, atau pemberian leaflet, atau pemberian booklet, dan lain sebagainya. Maka nilainya naik misalnya. Satu ada 67, ya. Kemudian di sini ada 80 misalnya. Kemudian ada 90 misalnya nilainya. Kemudian di sini misalnya ada 98, ya. Kemudian ada 87, ya. Ada 89. Kemudian ada 80, ada 90 ya, ada 98 gitu. Akan ada 100 misal, ya. Nah, ini misalnya dalam suatu riset ibu-ibu, ya. Maka, ibu-ibu, bagaimana cara kita menganalisis data yang seperti ini? Ya, bagaimana cara kita menganalisis data seperti ini? Ya. Inilah gunanya kita menggunakan SPSS ini, ya. Kita minta tolong ke SPSS untuk menganalisis apakah ada pengaruh intervensi yang kita lakukan. Bagaimana caranya? Kita klik analyze di sini, ibu-ibu. Ya, kita klik analyze, kemudian kita lihat compare means. Nah, ini tolong diingat ini, ibu-ibu. Walaupun nanti akan ada videonya lagi ya. Silakan nanti ibu ulang-ulang. Di laptopnya sudah ada kan SPSS, Bu Hanita? Sudah ya? Pak. Okay. Sudah, Pak. Oke. Maka kita lanjutkan dengan misalnya kita gunakan paired sample t-test. Ini berpasangan ibu-ibu. Apa pasangannya? Satu adalah kelompok pretest, ya, kita masukkan ke bagian sini. Kemudian yang kedua ada post-test. Oke, paham ya Bu Anita dan ibu-ibu yang lainnya? Kemudian kita pilih option di sini Bu. Pastikan ini kita menggunakan confidence interval atau interval kepercayaan 95%. Ya. Kalau tidak di 95% ubah Bu, karena kita di kesehatan menggunakan interval kepercayaan 95%. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, coba perhatikan Ibu. Ya, kalau tadi kan sulit kita ya. Oh, saya suruh aja Ibu membagi tadi banyak yang berbeda itu kan. Nah, ini SPSS mencari insya Allah benar Ibu. Ya. Ternyata di sini dia udah dapatkan nilai pretest kita itu adalah 46,80. Ya, rata-ratanya segini Bu. Ya. Kemudian post-test rata-ratanya adalah 87,90. Kalau kita lihat saja di sini, membandingkan dua min, ya, membandingkan min pada pretest, kemudian min pada post-test, ini signifikan kenaikannya. Hampir
2 kali lipat, ya kan? Dari ampere 6,80 menjadi new 87,90, hampir 2 kali lipat. Kalau kita bisa berbicara di sini, kita sebenarnya sudah bisa mengatakan bahwasanya edukasi yang kita berikan, penyuluhan yang kita berikan, booklet yang kita berikan ke responden, atau bahkan nanti leaflet yang kita berikan, itu signifikan menaikkan pengetahuan responden. Ya, oke Ibu, bagaimana cara kita melihatnya lagi? Kita melihat di bagian PERT sample t-testnya ini. Yang pertama, kita menggunakan nilai UJT namanya. UJT yang kita dapatkan di sini adalah minus 22,861, artinya dia berada di sisi kiri. Kalau plus dia berada di sisi kanan. Maka kita harus bandingkan nilai UJT ini dengan T-table, seperti yang saya sudah buka tadi. Berapa DF-nya? Tadi 10, Bu. DF-nya adalah N kurang 1. Kalau dia 10, 10 kurang 1 sama dengan 9. Lihat pada tabel 9, hubungkan dengan T tadi, di 0,05. Bisa paham, Ibu? Bu Dwi? Paham, Bu Dwi? Lihat tabel tadi, lihatnya di internet saja biar gampang, atau kalau ibu-ibu ada kesempatan, lihat buku statistik. Di bagian belakang itu ada. Ya. Kemudian, yang lebih gampang lagi, Bu, kalau kita sudah menggunakan SPSS ini, lihat aja di bagian ini. Ada nilai side to tail. Side to tail ini kita bandingkan dengan p-value. Ya. P-value-nya itu harus kecil sama dengan 0,05. Karena kita menggunakan side to tail ini adalah 0,005, ya berarti dia lebih kecil daripada kecil sama dengan 0,05. Artinya ada pengaruh, ya, pemberian edukasi terhadap peningkatan pengetahuan responden. Kalau Ibu sudah bisa membuat seperti ini, Ibu, insya Allah Ibu sudah bisa dikatakan escape. Tapi kalau tidak bisa menggunakan ini, Ibu, tunggu dulu gitu ya. Karena syarat untuk escape itu adalah lulus skripsi. Ini nanti akan ada di pembahasan dan hasil penelitian untuk skripsi ibu-ibu. Bisa dipahami, Bu Selvia? Walaupun gangguannya banyak ya, itu harus dipahami ya, itu harus dipahami. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Kalau langkah-langkahnya nanti Ibu cek aja videonya, nanti saya share lagi videonya. Silahkan disimak kembali. Langkahnya seperti ini. SPSS-nya sudah ada pada laptop ibu-ibu, tinggal Ibu melaksanakan saja. Oke? Sudah dicatat? Langkah-langkahnya tadi kalau tidak tercatat, ya ulangi lagi melihat videonya. Oke ya, ibu-ibu. Satu lagi, ibu-ibu. Tadi saya mengatakan ke ibu-ibu, kita harus melihat uji normalitasnya. Apa yang terlihat sama ibu-ibu sekarang? Ayo, apa yang terlihat, Bu Arnita? Angka, Pak. Angka tuh di atasnya apa, Ibu? Ibu angka, sih. Angka pretest dan post. Tuh, angka, Pak. Ya. Gimana, Ibu Sri ya? Oke ya. Nah, sekarang tadi saya sampaikan, Ibu-Ibu, ya kita harus melihat uji normalitas data. Cara tergampang, cara termudah untuk melihat uji normalitas data itu adalah kita menggunakan Nanti Kak kesini Kak ya. Lahirnya. Bu Mutia. Lainnya yang dibahas Bu Mutia Elvira ya. Oke, saya silent ya Bu Mutianya. Coba perhatikan ini, Ibu. Kita tinggal bisa mengambil, coba langkah-langkah ini mohon Ibu ingat ya, walaupun di videonya ada ya. Jadi langkah-langkahnya untuk melihat distribusi normal tergampang, termudah adalah kita lihat pada deskriptif statistik, kemudian klik frekuensi. Ya. Kemudian kita masukkan kedua-dua datanya ya. Jadi pretest dan post-test saya gabung saja. Ya. Kemudian saya ambil statistik, pastikan semuanya ini Bu, tidak satu pun nanti Ibu centang. Ya, Bu Mutia jangan centang ini. Kemudian klik continue, kemudian ambil chart, kemudian ambil di sini Bu, ini yang kurva normal tadi, histogram with normal curve. Ya, walaupun nanti cara lainnya ada ya, kita menggunakan squeeze dan kurtosis, tapi ini cara gampangnya, ya. Artinya kalau ibu-ibu sudah melihat bahwasannya semua data ibu berada di bawah kurva normal, maka bisa dikatakan data kita itu berdistribusi normal. Ya, ini ya Bu ya, histogram, kemudian with normal curve ini jangan lupa menjentang. Kemudian kita klik continue, kemudian kita pastikan formatnya di ascending, kemudian continue, terakhir di OK kan. Nah, coba perhatikan ini Ibu.
Ini yang kita sasar ke datanya. Coba perhatikan. Dari data yang kita sudah lihat tadi di pretest itu pada umumnya berada di bawah kurva normal. Ya, dengan nilai rata-rata 46,8 tadi ya. Standar deviasinya adalah 8,6 dengan data jumlahnya 10. Ya. Ini tidak perlu pusing-pusing Ibu belajar statistik ini. SPSS sudah langsung ya membuat rangkuman terhadap data yang telah kita entrikan di SPSS-nya. Jadi sudah lengkap datanya. Dan ternyata dominan data kita itu berada di bawah kurva normal. Ini kurva normal namanya, Bu. Loncengnya itu seimbang antara kanan dan kiri. Ya. Dan semua data kita ini nih, ya berada di bawah kurva normal. Ini di pretest. Di posttest bagaimana? Sama. Ya. Hampir semua data kita itu berada di bawah kurva normal. Maka bisa kita pastikan bahwasanya data yang telah kita bikin tadi, ya, yang kita sudah input tadi di data ini, dia berdistribusi normal. Kalau Bapak Ibu juga ingin, kalau Ibu-Ibu juga mau melihat, ya, apakah data kita itu berdistribusi normal, maka juga sebenarnya kita juga bisa melihat nilai kurtosis dan squeamish ya menggunakan deskriptif ya seperti ini ya. Ini bisa juga kita lihat, kita lakukan ya deskriptif, tapi ambil deskriptifnya di sini. Itu bisa menampilkan semua data dalam bentuk kurtosis dan squeamish. Nanti kita akan pelajari bagaimana data itu yang berdistribusi normal. Tapi untuk yang gampangnya Ibu-Ibu ya, dengan melihat seperti ini, kita sudah bisa memastikan bahwasannya data kita itu berdistribusi normal. Sampai di sini, paham Ibu-Ibu? Nanti ada lagi cara yang lain ya. Jadi caranya banyak untuk menyajikan distribusi normal itu, karena kita ada pertemuan 7 dan 8. Di 8 nanti kita akan coba menggunakan perhitungan dan juga menggunakan SPSS bagaimana melihat data itu berdistribusi normal menggunakan teknik yang lain ya. Sekarang kita yang gampang dulu ya, dengan melihat kurva normal menggunakan width normal proof namanya ya. Tadi ya Ibu, tolong diingat di sini tadi kita menampilkan deskriptif statistik frekuensi, kemudian di sininya yang penting adalah ini ya, histogram width normal proof ya. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini enaknya kalau kita belajar menggunakan teknologi ya. Kalau di Kalau di labor kan lama pula ya, saya harus ke tempat ibu-ibu ya. Nah, di sini kan ibu-ibu bisa melihat langsung, saya demonstrasikan saja. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu bisa memahami. Ada pertanyaan sampai di sana? Ada ibu-ibu? Kalau bertanya silakan ya. Kalau mau bertanya. Bu Mutia paham ya? Ya, walaupun saya tahu ya Bu Mutia itu ada pekerjaan lain ya yang mengganggu terus ya di samping kanannya tadi ya. Hanya nengok kiri-kiri ya. Bu Harnita ada yang mau bertanya kan? Silakan. Enggak, Pak. Insya Paham Allah ya? paham. Paham, insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Tuh. Siapa lagi Bu? Mutia Elvira? Kalau Mutia Mira agak ragu kita bertanya ya. Kita bertanya dia ngadap kiri kan, berarti ada yang mengganggu gitu ya. Bertanya tentang data pula kayak. Ya Bu Mutia ya? Dengan media Segana juga Pak. Wah, kan dia. Ya. Satu ruangan. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Leliana. Nah, ini paham Bu. Bu Leliana kan di IBI dulu kan? Lagi di rumah kan? Di rumah. Ah. Bu Bella. Ayo bertanya lah. Bu Bella, bertanya lah Bu Bella. Pak, mungkin membaca yang kurva distribusi normal tadi, Pak, gitu. Gimana kita menentukan dia di bawah kurva normal gitu, masih ada. Oke, sip. Oke. Nah, ini saya contohkan pretest. Ini namanya ibu-ibu kurva normal. Ya. Maka data-data yang sudah kita inputkan tadi itu dominan berada di bawah kurva normal ini. Yang di luar hanya ini, Bu, ya. Ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit. Ini dikit, ya. Tapi kalau kita lihat dominan, maka data-data yang ada kita entrikan tadi itu berada dominan di bawah kurva normal. Paling ya yang di luar itu ya, kalau ini misalnya 90%, 10% saja yang di luar. Itu Bu Widya. Ya, sama dengan yang ini, ya. Dominan data kita itu berada di bawah kurva normal. Ini cara pertama nih Bu Widya. Minggu depan kita akan ajarkan lagi bagaimana cara lainnya.
ya, yang berupa data dan angka, ya. Kalau ini berupa grafik. Ini berupa grafik. Berarti memang yang dominan yang dibaca itu ya. Iya, ya. Kita yang belajar dari tadi Pak berdiskusi ini. media surgana juga. Dominan, ya, dominan yang dibaca. Oke. Ah, itu kan disandang dia tian bukan di nama ngecek seorang dia belaman. Iku mau mengecek seorang. Ah, Oke. Bu Leliana, ada Bu Leliana? Tanya lah Bu Ya, Leliana. Pak. Udah ngerti, Pak. Alhamdulillah. Mulai Kasih, ya. Pak. Oke. Bu Bamanong, Ibu Widya Suti. Yang di Manongan tanya lah. Nak bayi itu tanya. Ada yang kita tanya Bu Widya? Perlu latihan lagi mungkin Pak. Oke, benar. Tapi paham ya, Tapi ini baru salah satu cara ya, caranya banyak ya. Nanti yang mana yang Ibu gunakan silakan. Bu Siska Harlina, dikumbuh Pak. Terus kalau suruhnya bertanya mangguk sih ya Bu, baca itu. Rasa-rasanya sih di mangguk tuh Bu Siska. Bu Yulia, ada pertanyaan Bu Yulia? Nggak apa, bos absen aja cik. Cameh loh Bu. Ada pertanyaan Bu Yulia? Nggak ada Pak. Langsung mute, ya Allah. Bu Noviel nih, ada yang ditanyakan walaupun sedang rapat IB ya. Ini IB ikut ini kayaknya Bu Novi, ada yang mau ditanyakan? Pas, Pak. Pas ya, ayolah. Nggak apa-apa di mute lah Ibu. Tahu loh siapa menang Bu. Bu Marsiswati, ya ini ada bertanya Bu? Bertanya lah Bu. Ada Bu yang bertanyakan? Bu Marsiswati, Pikumbuah. Nggak ada Bu? Nah, Bu ini jangan tanya lu itu dibukanya, tahu gak siapa menang? Yang lain. Nggak usah Bu buka lu, Bu. Tak ada dengar ada kami ke. Oke ya. Pak, satu lagi Pak. Boleh, silakan. Ini satu buku aja banyak lah. Tadi kan kata Bapak kalau misalnya kita pakai kelompok kontrol tadi ini contohnya kan Pak, Ya. berarti kan yang kita masukkan ini kedua-duanya tadi di post test dan practice-nya Pak. Tapi kan nanti kan itu kasus Ibu nanti ya. Ini kan untuk pembelajaran satu saja saya kan ya. Ini nanti kontrol nanti beda lagi, eksperimen beda lagi ya, Bu Leliana ya. Tapi ini kan saya hanya mencontohkan satu saja, tapi caranya sama. Jadi pretest, post-test, kelompok kontrol, kemudian pretest, post-test, kelompok eksperimen. Nanti datanya itu dalam tabel yang berbeda ya Bu ya. Berarti dibedakan nanti tabelnya Pak. Iya, ini tabel kelompok kontrol, ini tabel kelompok eksperimen. Nanti Ibu berceritalah di kelompok kontrol itu ndak ada perubahan baik itu pretest maupun post-testnya DA, ndawa age edukasi, ndawa age penyuluhan kayak gitu. Tapi di eksperimen karena kita memberikan edukasi, kita memberikan penyuluhan, kita memberikan leaflet, kita memberikan booklet, kemudian kita ajari dia sampai dia paham, maka tentu akan ada nanti perbedaan. Nah, gitu cerita Bu Liliana nanti pada hasil penelitian. Terima kasih Pak. Ya, mentang-mentang abu contohan cie kan, nah itu Ibu lah namanya cek lai ya, itu ya enggak nemu kan, mau tarangan mana panjang lah lo. Bu. Oke ya, kan acak bertanya tuh kan. Oke, ada lagi? Silakan Ibu. Pak, maaf keluar dari Zoom. Oke, nggak apa-apa ya. Oh, tadi Bu Mutia off kamera gara-gara itu ya. Karena saya nggak lihat lagi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak, kita lanjutkan ke materinya. Especially kita skip dulu sampai di sini. Besok kita akan buka lagi ya seperti ini. Jadi pembelajaran Ibu lebih pas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Kita sampai jam berapa Ibu? Jam 5 Pak. Woi, hampir lah Ibu ya. Tak terasa sih Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, lah bisa Bu Mutia on. Yang tidak bisa on kamera Bu Mutia Merah atau Mutia CI? Mutia ada banyak ya. Iya Elvira Pak. Oh Elvira, oke. Iya pulang nih ya. Dibukanya payah loh. Oke kita lanjut ya. Ini untuk UJT satu sampel.
Ini untuk uji T dua sampel. Rumusnya panjang, Bu. Padahal nanti kalau di SPSS kita tinggal klik ini, ya. Tapi Ibu catat ya, tetap Ibu catat. Silakan dicatat dulu, Ibu-ibu. Ini rumusnya. Nah, Bu Novi lah di SSC ke Palu. Nah, nggak usah Bu catat pula, Bu Novi. Saya yakin Bu nggak bawa buku kan. Bu Novi lah bawa buku, enggak kan? Bu Novi ini ada. Oh hebat Ibu. Itu buku laporan tuh mah Ibu. Yang buku catatan di Ustad mungkin malah ada. Nggak ada Ibu bawa tuh. Ini yakin Bu Mutia Mira, Bu Noviel nih bawa buku catatan. Malu kado. Kami bawa, Pak. Kami bawa. Iya mana? Iya mana, Macam ya? Pak? Macam ya? Kau Pak. Oh iya. Alhamdulillah. Iya Tapi pelajaran apa gini ya? Bu Novi enggak tadi dah. Map dia diangkit katanya. Ayo catat ke Bu. Itu memang agak panjang, tapi nanti ketika kita sudah menggunakan SPSS gampang, gitu ya. Nah, tapi tentu yang memusingkan kepala ini harus tahu juga Ibu ya. Kok bisa hasilnya seperti yang tadi ya. Nah, itu ya. Tidak usah yang di bawahnya ini Ibu ya. Ini sakit kepala Ibu nih. Ini aja rumusnya, ini catat. Nanti saya terangkan saja X rata-ratanya itu apa, Y rata-ratanya itu apa. Kemudian X, Y, SX kurang Y-nya itu apa. Rumusnya ini ya. Kalau di dulu waktu tunggu sekolah ke rumusnya sepanjang tali baru namanya. Tapi gampang sebenarnya kalau paham ya. Udah Bu Dwi? Oke, ya. Oke, nah ini dia uji T dua sampel ya, dua sampelnya. Misalnya sampel pertama adalah sampel umur ya, sampel kedua adalah sampel pekerjaan misalnya. Maka untuk menggunakan uji T dua sampel ini, kita rata-ratakan umur, kita rata-ratakan pekerjaan. Ya, maka ini dinamakan X rata-rata, Y rata-rata. X ini untuk sampel pertama, Y ini untuk sampel kedua. Oke, ya. Jadi itu yang pertama, ya, X rata-rata atau Y rata-rata. Atau bisa juga kelompoknya kita bagi dua, seperti tadi Bu, ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Maka X ini adalah kelompok eksperimen, Y ini adalah kelompok kontrol. Itu bisa juga, ya. Jadi sampelnya silahkan nanti apakah sampelnya itu Ibu bagi menjadi kelompok eksperimen atau kelompok kontrol, atau variabelnya yang menjadi dua. Itu silahkan. Maka dibagi dengan X, SX kurang Y rata-rata. Ya, berarti dua komponen nilai ini ada pada nilai S-nya, standar deviasinya. Ini dia rumusnya. S, X rata-rata dikurang dengan Y rata-rata itu sama dengan akar dari sigma X kuadrat, ya, ditambah sigma Y kuadrat dikali dengan separ NX ditambah dengan separ NY. NX ini adalah data pada X. NY ini adalah data pada Y. Dan harusnya nilai NX dan nilai NY itu harus sama. Kalau dia di sini 10, di sini 10 pula Ibu. Nggak boleh di sini 10, di sini 11. Ya? Nggak boleh. Jadi datanya harus sama. Makanya ketika kita membagi dua kelompok itu, maka jumlah respondennya harus sama. Ya. Jadi misalnya Ibu membuat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Maka kelompok eksperimen itu jumlah respondennya harus sama dengan jumlah kelompok kontrol. Ya. Jadi jumlah kelompok eksperimen harus sama dengan jumlah kelompok kontrol. Kita misalkan saja 10. Ya, kita misalkan saja 10. Maka dari 10 itu nanti Ibu cari nilai rata-ratanya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Kemudian yang kedua 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 1 lagi misalnya. Atau 2 atau 3. Maka cari nilai rata-ratanya, artinya X rata-ratanya adalah sigma XY dibagi dengan N. Jumlahkan semua bagi dengan 10. Y juga seperti itu. Jumlahkan semua bagi 10. Paham sampai di sana Ibu? Maka kita mendapatkan nilai rata-rata X dan kita mendapatkan nilai rata-rata Y.
Kemudian kita menggunakan SX kurang Y. Nah, ini harus masuk ini, Bu. X tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka X1-nya 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, kemudian 4 dikuadratkan 16, 5 dikuadratkan 25, dan seterusnya. Paham, Ibu? Ini kita mau masukkan SX ini nih. Nah, besok kita pakai papan tulis lagi, Ibu ya. Nih, kalau saya melihat ibu-ibu itu bengong itu, saya kasihan pula ya. Tapi saya nggak bisa buka papan tulis sekarang, Ibu, karena waktu Ibu tinggal 10 menit lagi. Mungkin besok kita lanjutkan ini, tapi saya terangkan dulu. Jadi, sigma X-nya ini, Ibu bikinkan ke bawah X. X itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian Y-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 misalnya. Kan datanya berbeda tuh. Paham, Ibu? Datanya berbeda? Paham ya? Nggak respon berarti nggak paham. Oke ya. Oke, besok kita cobakan menyelesaikan ini ya. Kemudian seper NX berarti seper 10. Tambah seper 10 NY. Ya kan? Paham, Ibu? Kalau itu? Oke, dibagi dengan 10 tambah 10 kurang 2. Paham? Kalau imang gua tuh sanang loh, Bu. Coba Ibu kerjakan. Jadi, bikin di sini SX kurang Y rata-rata sama dengan akar dari ini, Bu, bikin rumusnya dulu. Sudah tadi, Bu? Coba Ibu bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di bawahnya. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2. Nah, Ibu bikin kuadratnya berapa itu? Kemudian di bawahnya Ibu jumlahkan. Ini sudah pintar Ibu ini ya. Dengan instruksi dari awan saja Ibu paham mengerjakan, gitu ya. Kita cek nanti pahamnya. Bu Harnita jangan di Pak, Pak, kuadratnya masing-masing, Pak. Misal satu ya, kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Ya, Itu oke. data pertama ya. Data Oke, kedua Pak. tadi 2, 3, 4, 5, 2, 6, 3, 7. 4. Ya, Iya. itu masing-masing juga dikuadratkan, Pak. Masing-masing juga dikuadratkan, kemudian jumlahkan di bawah. Siap. Tuh. Nah, itu nyambung ya, mantap. Kaminya nggak nyambung. Bu Selvi yakin mau nyambung kan? Malah cara kan nyambung apa? awak saya. Aduh, Bu apa? Bu Selvia? Kan nggak terang awak ya kan? Bisa dipanggil orang lain kan? Iya, nak nyambung saya lah, Ibu. Bu Ifzil pandai ya? Paham ya? Maksudnya Pak. Bu Marsiswati paham dengan instruksi awan kita? Instruksi maya kita? Kali berapa, mulai berapa Pak untuk Y? Yang Y 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 2. Ya. Ini Eva, Bu Eva selesai ya. Berapa Eva? Jumlah sigma X kuadratnya? Bu Eva boleh nak jawab tapi harus jadi apa? Jadi pimpinan IBI Sumbar. Lah Ibu. Bu Eva? Andeh mande indah lo carut. Saya Bu pimpin gini Bu Eva. Siapa nak kamu saya Bu Eva? Siap pimpin. Bu Is, Pak. Bu apa? Bu Is, Pak. Bu Is yang di Padang. Iya, Pak, di Padang, Pak. Oh alah, nggak ada yang dari agama atau dari mana Bu Bukit Tinggi, nggak ada. Enggak, Pak, dari Padang, Pak. Ya Allah. Bu Is bukan sebelumnya dia aja napa? Is apa namanya? Bu Ismar. Bu Ismarni. Iya. Iya. Oh iya, mamanya yang diprediksi napa? Bu Ismarni. Pak, Iya, Pak. X-nya 1 sampai berapa Pak? Yang X ya Bu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. 385 total. Iya betul tuh Bu Hifzil. 385 kata Ibu apa? Iya benar tuh. Hifzil Izzati. Barang hasilnya Bu? Lagi cari, Pak. Oh, lagi cari. Kalau Y berarti 2 sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. oh 2.
385 dan 288, Pak. Tuh, coba Bu masukkan kemari Bu. Yang pertama 385, 288 dibagi dengan 1/10 tambah 1/10 berarti 2/10 kan. Kalikan ini dengan ini. Kalau ada kali-kali Bu, kali itu duluan. Jadi Bu bagi loh. Berarti di sini 10 tambah 10 kurang 2. Kali ke yang mana Bu kurangan dulu? Kurangan 10 aja kurang 2 loh ya. 10 kurang 2 8, 8 tambah 10 8 balik. Ya, NX-nya 10, NY-nya 10 juga kurang 2 berarti 8. Berarti Bu 10 tambah 8, 8 balik. Oke, coba akarkan nanti hasil ini dengan ini. Itu satu contoh soal. Bu Sri Desmi, bara SXY-nya Bu Sri, akar dari? Belum, Pak. Oh, belum. Bu Marsis. Bara Bu Marsiswati. NX yang Ibu Marsis. akar dari 8,58. Akar 8,58. Kita percaya aja Ibu ya. Berapa Bu akarnya? 8,58 diakarkan 2,9. Berarti tinggal masukkan ke sini Bu. Berarti X-nya berapa? Ya, kita misalkan saja nih Bu ya. Coba Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu dijumlahkan bagi 10. Berapa itu? Itu X rata-ratanya. Y-nya 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 2. Itu berapa bagi dengan 10? Berapa itu? Bu Ifzel. Nih, harusnya Bu Ifzel cepat ini. Masih muda saya lihatnya. Nah, kalau Beva emang nggak bisa ngembangkan buku, enggak Beva? Bisa Beva ngembangkan buku? Oh lain, itu buku itu buku Hotel Pangeran, bukan? Iya, nah ada catatan ibu tuh dah. Iyalah, lanjutlah, permisi lagi. Bukas, udah selesai Bukas? Belum, Pak. Terpilih Bukas kerjaan. Macam-macam nama sebut dah Bu Marsiswati ya. Bu Siska. Apa hasilnya Bu Siska? Enggak. Belum, Pak. Bu Siska kok belum Pak terus selesai sih masalah mana? Itu tinggal lah. Allahu Akbar. Bu Yulia. Itu harus disasaan nampaknya. Ayo Bu Yulia, bara ekstra teratanya Bu Yulia. Belum lagi Pak, lagi hitung Pak. Di 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 9 tambah 10 bagi 1 5,5. Y-nya berapa? 4,6, Pak. Kurangkan itu. 0,1. Bagi dengan ini hasil tadi. 0,034. Tuh Bu Ani, kan selesai itu Bu kalau di negara Juanda. Paham Ibu? Sampai di sana di catatannya dilengkapkan ya Bu Dwi Ya, Pak. Nuryanti. Oke, pahamkah sampai di sana? Sebelum kita lanjutkan di minggu depan insya Allah ya dengan uji lainnya ya, banyak uji lainnya ini. Oke, ada uji keterkaitan ya, korelasi ya, ini memusingkan kepala ibu-ibu aja semuanya ini ya. Ya, tapi itulah nasib kita Ibu ya. Ada korelasi Spearman ya, baru kita selesai. Jadi besok kita coba berlatih ya, satu menggunakan distribusi normal dengan cara yang lain ya. Tadi baru cara menggunakan grafik, kemudian nanti kita lanjutkan dengan uji T2 sampel berpasangan seperti ini nanti, kemudian kita lanjutkan dengan korelasi. Kemarin kita sudah crosstab dan chi-square, besok kita lanjutkan dengan korelasi, kemudian ada korelasi Pearson, ada korelasi Spearman, dan itu terakhir ya. Mudah-mudahan nanti jangan jangan muntah ya Bapak Ibu-ibu.
Mudah-mudahan tidak ada keluhan nanti ya ketika belajar statistik. Oke, Ibu-ibu, bisa dipahami? Insyaallah, Pak. Alhamdulillah, ya, walaupun tidak sepenuhnya paham ya, tapi ya mudah-mudahan terasa lah ya. Kalau sudah sakit kepalanya itu berarti benar-benar ibu-ibu belajar statistik. Tapi kalau belum sakit kepalanya atau belum, ya Bu Novi, ya Bu Novi. Oke, Bu Widya dan ibu-ibu yang lainnya, tadi saya sudah share foto ya, tapi sekarang sebenarnya lebih banyak, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang itu saja nanti di-share di grup kita. Sampai di sini ya pertemuan kita yang ke-7, dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.